Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya mungkin agak panjang sedikit, mohon maaf. Dan saya akan mulai dengan kesimpulan. Sengaja saya balik kesimpulan dulu. Konklusinya dulu, nanti premisnya baru saya sampaikan belakangan. Balik. Tapi kalau nanti pendapat saya jangan disimpulkan bahwa Islam itu sangat mengakomodir budaya lokal dan bahkan mengadopsinya menjadi syariat Islam. Seperti habis bersetubuh dengan istri, tradisi di Arab itu mandi. Ini orang Islam nanya, ngapain kamu malam-malam mandi? Apa nggak kena romantis nantinya? Oh, ini refreshing. Dijawabnya refreshing. Bisa double nih, bisa 2 kali. Bisa nambah. Ternyata setelah dicoba memang betul jalan lagi sama. Wah, bagus kalau begitu. Kalau begitu masukkan syariat Islam, orang habis bersetubuh harus mandi, itu namanya mandi jinabah kan begitu. Kemudian juga orang Arab sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul juga sudah biasa hitam. Ya, ditanya ngapain daging-daging putih dipotong-potong begitu. Jawab ini untuk meningkatkan seksualitas. Dicoba betul juga, enak kan? Jadi kita harus banyak syariat Islam yang hasil mengadopsi budaya lokal. Ini perlu kita ketahui. Kemudian termasuk ibadah besar kita, ibadah haji, itu termasuk adalah adopsi terhadap budaya lokal. Kenapa demikian? Karena Ka'bah itu sekalipun tempat berhala, 480 berhala ditempatkan di Ka'bah. Kenapa yang dihancurkan berhalanya saja, tempat berhalanya tidak? Ya kan seperti itu. Ya karena dipertimbangkan bahwa Ka'bah ini juga punya sisi faktor sebagai sektor ekonomi yang sangat penting karena akan menjadi wisata spiritual, banyak dikunjungi orang dan bisa menambah rezeki, pendapatan daerah juga kan. Makanya Ka'bah tidak dihancurkan, dilestarikan dan tradisi-tradisinya jadi pakai. Nah ini ada satu pesan dari orang yang pernah naik haji dulu sebelum belum musim KBIH, dulu kan asal punya uang berangkat dulu. Ketika pulang saya tanya gimana pesannya haji. Aduh, saya sangat menyesal sekali katanya. Kok menyesal? Saya kira haji itu apa? Datang ke sana ternyata kayak orang main-main, muter-muter, lari-lari, lempar-lemparan. Itu semuanya apa? Tradisi lokal yang diakomodir. Mengapa? Karena menghasilkan uang. Jadi Islam sangat menghargai sekali sektor ekonomi. Bangkai juga, kalau masih ada yang dimanfaatkan, jadi sama saja kulitnya kan bisa dipakai. Apalagi itu tempat wisata spiritual, banyak dikunjungi orang, banyak rezeki dong. Kenapa pendapatan daerah yang luar biasa? Malah faktor ekonomi inilah yang menjadi kecemburuan negara-negara tetangga seperti Abraham. Itu dia cemburu. Masyarakat kami yang bekerja siang malam di sawah nanam jagung, nanam gandum, tetap saja miskin. Orang Arab yang hanya selonjor aja sambil berkipas-kipas kok duitnya banyak, hanya karena punya bangunan segi 4 itu. Maka dia pun bikin Ka'bah juga di Yaman, tapi kan nggak laku. Lalu dia datang ke Makkah hendak menghancurkan Ka'bah itu, tetapi Allah nggak izin. Maka turunlah diceritakan surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan akhirnya wa arsala alaihim tayran ababil, Allah kirimkan burung-burung ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, dilempari dengan batu-batu dari sijil. Jadi yang memang Islam tidak pernah
berbenturan dengan budaya lokal. Jadi gimana? Kenapa yang diajukan Ka'bah berhala selain Ka'bah yang tidak? Dan saya ingin membuktikan ini karena memang waktunya sempit, ingin banyak bicara, tapi yang penting gini aja deh, bahwa pada zaman kejayaan Islam itu sendiri, ketika Islam menjadi negara adikuasa, apakah itu di Madinah, apakah itu di Damaskus, Daulah Umayyah, atau ketika di Irak, Daulah Abbasiyah, Daulah Ottoman, Daulah Fatimiyah, sampai di Cordoba, di sana semuanya. Ternyata ketika orang Islam jaya dan negara Islam, aplikatif Islam, ternyata berhala-berhala, patung-patung itu tidak ada yang dihancurkan. Yang dihancurkan itu di sekitar Ka'bah itu yang nyata-nyata disembah. Kalau yang disembah dipelihara kok. Dan itu karya seni. Sampai bukan hanya bahkan bukan hanya patung biasa, patung yang mungkin kita melihatnya porno ya, patung-patung peninggalan Kartaj, peninggalan Phoenicia. Tadi itu kan Timur Tengah kan bekas jajahan Romawi, jajahan Kartaj dan Yunani. Di sana banyak berhala-berhala, masih utuh, tidak ada satupun yang dihancurkan. Bahkan yang patung-patung telanjang yang kelihatan kemaluannya masih ada sampai sekarang. Dan saya sudah melihat sendiri. Saya lihat di Kartaj. Sampai terakhir saya di Libya, di dekat kota Baida, ya. Kota Baida itu di timurnya dan Benghazi. Di pantai itu ada museum yang dipelihara, itu gambar laki perempuan telanjang dan banyak patung-patung perempuan telanjang. Kenapa oleh orang Islam tidak dihancurkan? Karena orang Islam pandai menghargai karya-karya seni. Dan di sini yang saya menjadi kekhawatiran. Kenapa saya kok begitu antusias hadir? Padahal tadinya rencana saya pengennya malam acaranya supaya paginya saya ada acaranya. Terpaksa saya cancel semua acara yang penting-penting itu. Saya lihat di Purwakarta jauh lebih penting sekali. Kenapa? Karena saya melihat peristiwa ini adalah saya melihat sebagai upaya membenturkan Islam dengan mitos dan tradisi Jawa. Dan yang nantinya akan terjadi adalah gong pertama perang budaya dari Purwakarta. Itu yang saya khawatirkan. Perang fisik setahun, 2 tahun cepat diketahui siapa yang kalah, siapa yang menang. Perang budaya tidak kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Pergulatan berlangsung mungkin berabad-abad lamanya, tetapi dia akan menjadi dua hal yang tidak pernah menyatu, seperti air dengan minyak. Dan yang terjadi seperti di Cordoba, 500 tahun umat Islam berpuasa di sana karena seperti minyak dan air. Superiority kompleks umat Islam tidak membaur dengan budaya lokal, maka tetap mereka, sekalipun kerajaan mereka tetap dalam penghasilan mereka. Dan akhirnya mereka diusir habis semuanya sampai sekarang. Dan kita menangis sampai sekarang, belum kering air mata kita karena benturan budaya. Saya kira mesti diwaspadai. Ini jangan-jangan sampai jadi bom pertama perang budaya antara Islam dan budaya Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga jadi banyak tahu juga nih, ternyata emang banyak patung-patung yang kayak kemarin itu sempat juga kan ada patung yang dianggap porno di Bekasi, itu juga dicoba diruntuhkan karena bahasanya porno, karena patung wanita. Tapi mereka juga pakai. Saya sekarang mungkin ini menarik juga nih, jadi transisi sebelum ke Kang Fisna ini, Kang Acep ini beliau backgroundnya pesantren, jadi terus seniman juga, jadi ini benar-benar transisi lah, ada tengah-tengahnya. Gini Kak, kalau tadi kata Pak Kiai Islam mengakomodir budaya lokal, tapi di sisi lain ini mungkin yang kadang agak untuk multitafsir ya, dan dipresentasikan juga kadang untuk sebagian ini sebuah pencampuran kaidah, namanya itu bisa disebut apa? Sinkretisme itu. Jadi
untuk Islam di Indonesia, khususnya di Sunda mungkin, nilai-nilai sinkretisme itu kentang nggak sih? Atau benar nggak bahwa apa yang tadi kata Pak Kiai sebenarnya mengadopsi budaya lokal, tapi di kita justru kebablasan? Ya, dan terima kasih. Saya tertarik sekali tadi dengan paparan Pak Kiai ya, tentang hubungan antara agama dan budaya. Saya juga menganggap bahwa acara ini sangat penting karena ketika dihubungi sama panitia, saya sedang berada di Jawa Timur dan baru tadi malam saya langsung ke Bandung dan langsung ke situ. Karena apa namanya yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Purwakarta ini juga sebenarnya adalah tipikal dari peristiwa yang terjadi di banyak daerah. Ada apa namanya? Ada kecenderungan yang sangat kuat ketika persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan persoalan agama, kemudian dikaitkan dengan persoalan agama. Saya menjadi kurang percaya sebenarnya bahwa penghancuran terhadap patung di sini itu karena semata alasan agama. Pasti ada alasan-alasan yang lain. Ini juga terjadi di Tasikmalaya ketika penghancuran masjid-masjid Ahmadiyah itu tidak dilakukan ketika di Parung terjadi, itu kan tidak menyebar ke Tasikmalaya. Baru 2 tahun kemudian menjelang pilkada itu baru terjadi. Jadi saya percaya bahwa hal-hal yang semacam itu juga tidak selalu berkaitan dengan agama. Apalagi yang kasus Tasikmalaya waktu itu dalam pemilihan wali kota, salah satu calon wali kotanya itu juga seorang Ahmadiyah. Jadi kita ini dalam posisi sedang belajar demokrasi, belajar apa, bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu juga dilakukan bukan hanya oleh aktivis, oleh mahasiswa, tapi juga oleh semua lapisan masyarakat. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan selalu terseret pada masalah-masalah yang sebenarnya kurang penting. Nah, pertanyaan tadi, apakah sinkretisme atau mungkin saya mau mulai dari patung dulu ya dengan judul ini, bahwa di sini apakah patung itu karya seni atau berhala? Ini menarik. Pertama, kalau memang patung itu karya seni, itu jelas ada kaidahnya, ada ukurannya, bahwa patung itu adalah estetik, bahwa pemerintah Purwakarta punya niat membuat patung itu salah satu harus diapresiasi sebagai upaya karena ingin memperindah kota-kotanya. Nah mungkin yang jadi masalah pemilihan patungnya itu bagaimana, karena dalam sebuah seni monumental itu memang ada harus ada studi bagaimana dengan lingkungan, bagaimana juga dengan space dan lain sebagainya. Mungkin itu satu ya. Lalu kedua, ketika ini dibenturkan sebagai berhala, apakah ini berhala? Nah, ini menarik bagi saya karena berhala itu disembah ya. Di Mekah kenapa waktu itu ada larangan berhala itu dihancurkan? Karena waktu itu zaman jahiliyah apapun disembah, jangankan patung, roti pun disembah. Sementara kita punya patung emas yang sangat tinggi sekali di Jakarta, itu tidak ada yang menyembah. Bahkan juga monumen-monumen yang lain tidak ada yang menyembah karena memang posisinya sudah bergeser. Bukan berarti berhala itu tidak ada pada zaman sekarang. Ada, masih ada, tapi bentuknya bukan patung. Jadi ketika ada kelompok atau masyarakat yang menghancurkan berhala dengan alasan agama karena ini akan menyesatkan, itu menjadi aneh. Yang menyesatkan itu sekarang bukan patung lagi, bukan benda lagi, tapi kursi, kedudukan, proyek, itu berhala. Korupsi. Nah saya akan ikut mendukung seandainya masyarakat itu menjerat koruptor karena itu apa namanya? Itu yang menyesatkan, yang membuat orang terlepas dari agamanya itu bukan patung. Saya tidak tahu apakah ada yang setuju di depan patung-patung yang ini kan. Tapi mungkin kalau protes masyarakat terhadap patung itu karena masalah estetik, ada masalah apa namanya, mungkin itu juga ada persoalan lain. Karena ini juga pernah terjadi di Tasikmalaya. Waktu itu di perempatan itu dipasang patung yang sedang bergitar yang oleh sebuah perusahaan rokok. Kemudian diprotes ke masyarakat, tapi itu bukan kaitannya dengan agama karena kaitannya dengan soal izin dan lalu lintas gitu. Jadi masyarakat protes dan kemudian disingkirkan karena patungnya juga tidak permanen. Jadi ini ada persoalan lain. Yang mungkin begini. Lalu mungkin ada kaitannya bagaimana agama dengan tradisi lokal. Saya punya contoh yang sangat menarik sekali ya. Gus Dur itu belajar di Timur Tengah, itu lama sekali di Timur Tengah. Tapi ketika
pulang dari Timur Tengah, kebetulan saya bisa mengenal Gus Dur sejak awal, sejak baru pulang dari Timur Tengah, karena memang sering ke rumah saya. Itu selalu memakai baju batik, kemana-mana pakai baju batik. Saya belakangan saya setelah meninggal, saya berpikir kenapa Gus Dur memakai baju batik, tidak memakai jubah. Wah, kalau begitu, ketika saya diundang untuk memberikan testimoni pada 40 hari wafatnya Gus Dur di Ciganjur, saya bilang bahwa Gus Dur itu memakai batik karena sunnah Rasul. Gus Dur menghargai tradisi. Jubah atau apa namanya Pak istilahnya jubah, gamis, itu adalah pakaian tradisional di Arab yang dipakai bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga Kristen. Bahkan istrinya Yasser Arafat juga memakai gamis itu karena dia Kristen. Jadi tidak ada hubungannya antara apa namanya kostum yang putih-putih itu dengan Islam. Tapi itu memang dipakai oleh semua lapisan, oleh orang-orang tradisional. Makanya Gus Dur tidak memakai itu, tapi memakai batik karena dia menghargai budaya lokal. Jadi itu kesimpulan apa namanya pandangan saya tentang itu. Jadi sebenarnya misalnya tadi ditanyakan dengan Sunda. Nah ini juga Sunda menarik karena juga ada istilah bahwa Islam itu Sunda itu Islam. Nah ini juga mungkin apa namanya banyak sekali terutama di pesantren-pesantren tradisional ya, bahwa budaya-budaya Sunda kemudian dimanfaatkan oleh Islam sebagai metode, bukan urusan tauhid tapi sebagai metode. Misalnya bagaimana agama di pesantren-pesantren Sunda itu diperkenalkan kepada anak didik, kepada santri, bukan sebagai sebuah doktrin, bukan sebagai sebuah dogma, tapi sebuah permainan. Agama diperkenalkan pada awalnya sebagai permainan. Misalnya anak-anak diajar mengenal nama-nama Nabi dengan nado, dengan bernyanyi, itu main-main dan anak-anak senang. Lalu menghafal rukun iman dan rukun Islam juga dengan menyanyi-nyanyi. Lalu dia juga kemudian riwayat hidup Nabi juga dibacakan dalam debat atau bacaan juga dengan bernyanyi-nyanyi. Itu adalah sebuah permainan yang kemudian efek pada santri atau pada anak-anak diajarkan itu secara bertahap-tahap sesuai dengan dosis. Nah ini penting bahwa agama itu harus diajarkan dengan dosis yang pas. Kalau tidak dengan dosis yang pas, kejadiannya seperti di Solo kemarin itu. Hanya dua minggu, cuci otak langsung meledak macam itu. Nah ini masalah dosis. Nah ulama-ulama kita, apakah itu di Cirebon, di Jawa dan di Sunda itu juga punya kesadaran bagaimana agama itu diperkenalkan dengan metode mengambil dari budaya-budaya lokal. Misalnya juga bagaimana memperingati Maulid Nabi itu juga dengan sebuah upacara yang kadang-kadang diambil dari upacara-upacara yang sudah ada di budaya tersebut. Dan itu juga menjadikan menjadi akrab, jadi sesuatu yang tidak asing agama itu karena menjadi bagian dari budaya lokal. Terima kasih Kang Acep. Sebenarnya nanti kita akan berbicara lebih jauh soal budaya lokal, lebih mendalam maksudnya soal Sunda. Tapi sebelumnya kita pengen nanya setiap berbicara, ini terakhir Kang Tisna, tanggapannya dulu nih. Patung wayang produk seni atau berhala? Kang Tisna sebagai salah seorang pelaku pemahat perupa, ini gimana nih ya? Ini Kang Tisna sering bikin berhala atau sering bikin patung seni, produk seni nih Kang Tisna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya senang sekali berada di tengah-tengah masyarakat Purwakarta, Pak Sekda, karena Purwakarta itu betul-betul kota kecil tapi terkenal. Jadi kecil itu indah. Gitu. Saya sudah 2 kali diajak oleh bupatinya yang Nyeriman untuk melakukan kolaborasi seni di alun-alun. Yang kedua, membuat workshop buat anak-anak tentang seni yang bahannya dari bencana, dari bahan-bahan bekas Merapi, lumpur Lapindo, banjir dan sebagainya. Jadi dari sini ada spirit bencana itu menjadi peristiwa yang peace, yang jadi damai, jadi peristiwa kesenian yang indah. Dari spirit tradisi yang digabung dengan energi religi yang kaya raya itu dari agama Islam. Nah, buat saya ini adalah sebuah momentum dari Bupati Kabupaten Purwakarta yang kecil dan penuh dengan
beragam keindahan dari sini untuk menciptakan dan konflik menjadi damai gitu. Jadi ini momentum yang luar biasa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, belum pernah ada riungan, ngobrol, diskusi seperti ini bagi jam kerja gitu ya. Yang mestinya hari itu Pak Kiai berada di satu tempat. Nah, saya ditanya apakah ini seni atau berhala. Sebetulnya saya panjang lebar, tapi sudah disimpulkan oleh Pak Kiai tadi. Jadi apa itu seni sudah jelas ya, sudah jelas bahwa itu karya seni, bahwa itu karya seni dari spirit, revitalisasi budaya, tradisi setempat. Jadi kelokalan yang dimunculkan di tengah-tengah publik yang ada di sini. Kalau saya pulang dari Jakarta dengan keluarga, saya suka mampir ke sini. Selain ada restoran yang jangan ditinggalkan, nanti kalau pulang dari sini orang luar Purwakarta, apa kita teh? Ajolna, ya. Juga di sini banyak sekali estetika ya kuliner itu ya, yang ada petai, sambal dan asin gabus. Wah, luar biasa itu. Dan juga anak-anak saya suka saya ajak ke itu Pak Sekda ya, ke patung-patung yang ada ini Semar kalau saya di situ ya, ada Bima dan sebagainya. Dan ketika lihat di TV itu dihancurkan, wah Bapak, ya berhala ya. Jadi galak-galak seperti itu gitu ya. Jadi ada kekerasan yang menghancurkan apa yang bisa menjadi trauma anak-anak. Harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai. Jadi saya mungkin bicaranya sekarang langsung ke kesimpulan dan solusi ya, karena itu sudah jelas tadi ya. Dan juga kalau saya masyarakat sekarang sudah cerdas sebetulnya, warga di Purwakarta, bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian yang anarkis terhadap patung itu adalah mungkin ada sesuatu ekspresi yang ingin dialog seperti ini ya. Saya pernah diundang ke Gwangju Biennale di Korea, juga ke saya lihat di kota Kassel ya di Jerman. Kassel, Pak Kiai itu adalah kota Jerman yang kenapa membuat dokumen kota Kassel? Karena para intelektualnya itu kota kecil, Pak Sekda, kecil seperti Purwakarta, sekali di Jerman itu, di kota Kassel di utara dekat Hannover. Itu membuat sebuah peristiwa kebudayaan 4 tahunan sekali yang sekarang itu menjadi daya sedot luar biasa. Selain buat kesenian, juga berbagai diskusi ada di situ, juga jadi peradaban baru karena warganya menyadari ada peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh rezim itu pada waktu itu, yang anti pluralisme, yang juga menghabisi seni-seni yang dikerjakan oleh yang berbeda dengan ideologi yang dilakukan. Maka sesudah jatuhnya itu kan, bagaimana ini? Bukan mau mencuci ya, tapi mau membuat sebuah Jerman yang dikenal dengan kekerasan itu menjadi sebuah pusat budaya, pusat intelektual, pusat seni dan sebagainya. Maka para intelektual berkumpul seperti ini, warga berkumpul seperti ini, pemerintahnya berkumpul, para agamawannya dan sebagainya. Nah ini mendorong supaya dari konflik itu, dari bahan-bahan yang bekas bencana, dari pemikiran-pemikiran itu menjadi satu pusat yang membuat daerah itu jadi inspirasi. Nah ini, kalau saya punya harapan yang luar biasa dari kota, dari kabupaten, karena di sini di Purwakarta ini banyak senimannya. Saya banyak mengenal orang Purwakarta, Ayi Kurnia, pembaca puisi terdahsyat di Asia Tenggara, ada Ferry Kurtis dan sebagainya. Dan pemimpinnya juga Pak Bupatinya suka banget ya pada membaca puisi, nyanyi, melukis dan sebagainya. Ketika saya kesini, habis nih, ayo tengok ya, sok lukis ke mahasiswa-mahasiswa di seluruh ITB. Apa lukisannya? Pokoknya mah saya mah yang tradisi, gabungkan ujung nilai-nilai spirit agama. Itu kan luar biasa. Dengan semangat zeitgeist dia bilang, semangat zaman sekarang. Wah,
saya ini budaknya nih. Dia semangat ya, kitanya juga dia senang. Tapi pas ketika lihat, malah kok di Purwakarta ada yang menghancurkan juga ya. Nah, jadi menurut saya ini di sini ada yang kuat juga, kuat terhadap kekuatan agama, yaitu tadi wujudnya mungkin ekspresinya seperti itu, menghancurkan. Tapi dari bupatinya juga kan sangat artikulatif untuk menyampaikan seni tradisinya, gitu ya. Nah ini harus sublim, harus sama-sama seperti yang saya contohkan di kota Kassel atau di Gwangju Biennale itu di Korea, itu harus sama-sama terus ada diskusi, ada dialog yang tuntas, yang paling halus antara tradisi dan agama. Saya yakin di Timur Tengah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, itu proses bukan hanya penciptaannya, proses diskusinya, proses dialognya dengan berbagai kalangan itu harus sama. Itu yang dicontohkan oleh pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang muncul, dan seniman-seniman yang muncul dari dataran Timur Tengah, dari Romawi, Yunani, juga Alhamdulillah Islam, banyak sekali. Dan saya tidak akan menjawab langsung apa itu seni atau berhala, sudah jelas tadi ya. Tapi optimisme itu muncul dari Purwakarta. Saya yakinnya kalau kita sering berdiskusi seperti ini, di satu sisi diskusi, di satu sisi penciptaan. Cobalah ciptakan lagi patung-patung yang kolaborasi dengan umat Islam dari kasus ini. Mungkin ada Semar yang ornamennya kaligrafi, itu kan unik nanti ya. Mungkin si Bimanya jadi yang tasbih bisa, pasti aneh itu, pasti jadi pertanyaan, jadi pemikiran. Mungkin yang dihancurkan di sana tuh Bima, apalagi Pak Resna ya, Resna. Mungkin bentuknya seperti kipaye ya, kipaye gitu, begini. Ada penuh dengan kontemporer. Jadi Resnanya lagi zikir misalnya. Itu kulturasi dari semangat zaman yang sekarang, dan ajak anak-anak muda untuk menciptakan perubahan-perubahan yang terjadi di Purwakarta, gabung dengan umat Islam. Di sini juga bukan hanya umat Islam, ada Buddha, ada Hindu dan sebagainya, dan itu yang akan menjadi inspirasi dunia. Kalau kita bisa mempersatukan dari konflik menjadi damai melalui seni, melalui budaya, luar biasa. Jadi kita jangan takut dengan kekerasan yang terjadi, karena itu adalah saudara-saudara kita. Jangan sampai nanti perang budaya itu yang akan panjang. Jadi harus terus. Dan saya pasti akan terus membuat sebuah solidaritas untuk ini, karena kemarin di Bandung juga kita dengan kelompok Karuh membuat statement. Di sana itu sangat senang sekali mendengar Purwakarta yang di YouTube ya. Banyak di YouTube, istri saya mau mendownload bagaimana bupatinya itu dengan warga itu ceplas-ceplos ya, dan juga warganya gitu ya, seperti itu. Terlepas dari pro dan kontra, saya kira itu adalah manusia. Jadi pemimpin itu jadi manusia, tidak jaim gitu, gampang dikritik, gampang didekati, gampang digaplok, gampang diajak ngobrol. Itu yang hilang dari negeri kita. Saya semangat sekali untuk melakukan kolaborasi dengan sahabat-sahabat, teman-teman, tidak hanya seniman, tapi berbagai kalangan yang ada di sini, karena Purwakarta menjadi sebuah transit ya, yang sangat indah. Kalau capek itu saya tidak pernah di tempat makan, tapi selalu ke Purwakarta di sini. Terima kasih. Silakan, moderator. Sebelum saya buka forum tanya jawab, sebenarnya ini sangat disayangkan Pak Adian batal hadir. Padahal sebenarnya beliau ngomong akan sangat mengusahakan, karena memang menurut beliau juga sangat penting kehadiran beliau di sini untuk membuka jalan dialog ini. Tapi di waktu pertemuan saya dengan Pak Adian, saya juga sempat ngobrol beliau. Tapi kira-kira yang saya tangkap ini mungkin ke Pak Kiai. Menurut beliau, persoalan berhala ini sebenarnya bukan persoalan yang
mungkin bisa dibilang tadi lah bahwa itu berhala gitu. Tapi dalam Islam ini kutipan langsung dari beliau nih. Dalam Islam kata dia, patung itu bukannya dilarang, tapi pertama, apakah ada jaminan jika di hari kelak anak-anak kita tidak akan memuja patung itu? Itu satu. Terus kedua, ketika orang membuat patung dan menyimpan patung katakanlah, apakah tidak mungkin ada motif orang tersebut untuk mengagungkan patung yang menyerupai makhluk hidup itu? Dan di Islam itu tidak diperbolehkan kita mengagungkan sesuatu makhluk selain Allah. Mungkin ini bukan berarti ini dialog Pak Atia dengan ini, cuman saya menangkap dengan obrolan dengan Pak Atia seperti itu. Oke, mungkin ada yang bisa. Saya kira sebodoh-bodohnya orang melihat batu, dia yakin batu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya berhala itu yang disembah-sembah, saya tidak melihat sebagai satu potensi yang bisa menghancurkan tatanan sosial. Tidak. Kenapa? Allah mengklarifikasi kepada mereka yang menyembah berhala. Kenapa engkau menyembah berhala? Mereka menjawab, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung, itu sih hanya perantara saja, menghantarkan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan satu persoalan. Jadi berhala-berhala yang dimaksudkan dalam Islam itu berhala, bukan berhala batu. Mari kita lihat Al-Quran untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa setiap halaman, setiap lembar selalu ceritanya Fir'aun dan Fir'aun dan Fir'aun? Itu berarti objek utama adalah Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun lah orang yang mengklaim ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Berarti kalau begitu berhala yang bisa menghancurkan tatanan sosial adalah berhala-berhala yang berbentuk manusia itu. Ya, yang berhala tidak akan bisa membunuh jutaan orang. Hitler yang bisa membunuh jutaan orang. Itu masalahnya. Nah, makanya ketika Allah berbicara kepada menceritakan Fir'aun, itu sebetulnya menceritakan kita ini Fir'aun juga sesungguhnya. Jadi Allah memperingatkan, afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawa. Sadaqallahu al-adzim. Apakah kau tidak tahu banyak orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan? Mari kita sekarang cek kebenarannya. Kita ini ngaku Tuhan atau tidak? Orang yang mengajukan berhala, saya tanya, kamu berhala bukan? Kalau mau berhala, berarti berhala menghancurkan berhala. Berhala manusia menghancurkan berhala batu. Berhala batu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi berhala yang berbentuk manusia yang bisa berbuat macam-macam. Saya kasih contoh aja, sederhana dan ini mungkin sangat menyakitkan hati. Orang itu menyumbang masjid besar, betul Pak Sekda, amin, betul, 500 juta. Lalu dia diangkat dari DKM karena ada generasi baru, pemuda datang yang pintar, akhirnya masyarakat mengusulkan ini aja DKM-nya beliau dipensiunkan gitu. Dia nggak suka, dia marah, ya, dia pengen jadi ketua DKM karena dia nyumbangkan. Apa dia bilang? Kalau tidak ada saya, tidak mungkin masjid ini akan jadi. Tanpa saya tidak mungkin jadi. Saya katakan, oh jadi kalau Bapak tidak ada, masjid tidak akan jadi? Ya. Karena Bapak ada, mesti jadi? Ya. Nah Allah ada kok, dia nggak ada urusan. Biar Allah ada juga, kalau saya tidak ada nggak bakal jadi. Jadi siapa yang jadi Tuhan di sini? Seorang pejabat juga, bukan sekda ya.
Dia mengatakan ke bawahan, kepada bawahannya, masa depanmu di tanganku, sok mau apa kamu? Bayangkan ada manusia yang mengklaim dirinya bisa menentukan masa depan seseorang. Apa yang bukan berhala? Jangan-jangan kita semua termasuk saya juga adalah berhala-berhala yang bisa kentut ini. Jadi kan satu hal yang sangat realistis sekali. Kita juga memperhatikan, bagi saya berhala-berhala yang berbentuk batu-batuan itu nggak ada masalah. Yang mengkhawatirkan berhala-berhala manusia ini, itu kan ujungnya ke sana kepada manusia. Kalau menghancurkan berhala Semar gampang, semalam suntuk sudah selesai. Sekarang di Timur Tengah betapa jerih payah penderitaan menumbangkan berhala-berhala yang ada itu. Dan sampai sekarang Libya belum selesai. Ada tinggal 3 kota, Sabah, Sir, dan Bani Walid masih mendukung, masih berusaha. Di Yaman, di Bahrain, di Syria, itu mereka ingin menumbangkan berhala-berhala yang membuat mereka menderita. Patung Semar tidak pernah membuat kita menderita kok. Nah ini, jadi Bapak sekalian, makanya tolong kita ini perlu sadar, dikiranya apa yang kita lakukan semuanya sudah benar. Ini yang persoalan. Saya akan katakan, siapapun ketika dia merasa sudah benar, dia sudah tidak benar. Dan ketika ada orang mengklaim dialah yang paling benar, ketahuilah bapak-bapak sekalian, inilah dia orang yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar potensial untuk berdekat dengan siapapun. Kenapa? Karena dia selalu menyalahkan orang yang berbeda dengan dirinya. Lalu dia mendapat mandat dari Tuhan anggapannya untuk memaksa orang lain seperti dirinya sendiri. Inilah berhala. Karena yang bisa maksa hanya Tuhan. Oh, ini di kalangan mubaliknya. Para ulamanya juga saya kritisi dan mohon jangan disimpulkan. Betapa firman Allah telah diselewengkan, bahwa saya mencurigai jangan-jangan Tuhan Allah yang ada dalam pikiran kita adalah Tuhan yang sudah terkulai, tidak berdaya. Sehingga setiap tindakan kekerasan itu adalah take over terhadap kekuasaan Allah yang sudah tidak berdaya lagi. Karena Allah sudah tidak mampu merubah, maka akulah yang harus merubah. Jadi dia lebih mampu dari Allah. Itu persoalan. Dan ini dalilnya ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ini bukan kata saya atau semua mubalik, semua kiai, semua ustaz. Allah tidak merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kalau kita nyerubah, Allah rubah. Kalau kita tidak mau berubah, Allah tidak akan begitu. Berarti Allah mah nurut saja kan. Berarti Allah kan nurut sama kita, tergantung kita kan. Jadi siapa yang jadi Tuhan? Jangan-jangan kita jadi Tuhan, Allah yang ikut sama kita kok. Terima kasih. Ini banyak ungkapan-ungkapan yang sebenarnya mengkritik juga nih. Punten buat pembicara yang lain mungkin supaya lebih dinamis, saya akan buka session tanya kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan. Silakan, saya dari masing-masing satu dulu. Betul Pak. Karena kejadian berikut ada di wilayah saya, Kecamatan Purwakarta. Saya diutus oleh pimpinan pertama untuk IT Gubernur. Setelah saya mendengar ya tadi dan lihat judul, sebetulnya ini ada kesalahan bersama
tidak sosialisasi kepada masyarakat apa itu seni dan apa itu berhala. Sehingga tadi Pak Kiai mengatakan orang mempelintir ayat Quran itu kan mudah sekali. Lapak rebut zina tidak diterkati tapi dilakukan boleh kan gitu. Yang tidak boleh diterkati. Oleh karena itu saya sempat baca-baca bahwa ini masyarakat kita dengan yang abang pengertian berhala ini yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat kecil. Padahal sangat jelas sekali dalam kamus besar bahasa Indonesia yang namanya berhala itu adalah patung yang dipuja sebagai Tuhan, punya kekuasaan. Pokoknya kalau tadi Pak Kiai mengatakan maknanya, tapi kan kalau dalam kamus itu sangat jelas. Sesuatu patung apa saja dibuat dari roti kayak dari besi dari apa, tetapi dia kalau Pak Kiai tadi mengatakan keyakinan kalau di Allah dia dipraktekkan gitu. Tapi selama ini belum melihat kan masyarakat Purwakarta, masyarakat saya datang ke Jalan Tengah gitu ya, kemudian mereka mendekok, itu nggak pernah lihat, cuma melihat gitu. Iya. Nah karena dipelintir tadi, sehingga tadi mengatakan oh tidak akan merubah nasib orang. Nah karena banyak mungkin orang. Pertanyaan ya di siapa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anam Abdullah dari Sekolah Tinggi Teknologi Butakin Purwakarta. Ini mohon ini barangkali penyamaan persepsi. Apakah ini persepsi saya salah atau benar, Pak Kiai? Saya memahami bahwa patung dengan berhala itu sangat berbeda. Tidak semua patung itu adalah berhala, tapi patung bisa dijadikan sebagai berhala. Dan berhala bukan hanya patung, seperti tadi juga dikatakan bahwa bisa jadi jabatan, bisa jadi keangkuhan pemahaman, keyakinan, bisa jadi juga itu adalah merupakan berhala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai, ada satu hadis yang menyatakan bahwa inna asyaddan nas yaumal qiyamah al-musawwir, bahwa sesungguhnya siksa yang paling besar pada hari kiamat itu adalah yang membuat patung. Ini saya kebetulan saya bawa redaksinya di sini bahwa inna asyaddan nas adzaba indallah yaumal qiyamah al-musawwiruna. Nah ini mohon ini penjelasan dari Pak Kiai. Satu itu, tapi juga yang kedua ini bisa jadi sebagai sebuah perbandingan. Ini ayat Al-Qur'an yang ada dalam Quran surat As-Saba ayat 13. Di sini bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya'maluna lahu may yasha'u min tahari wa tamatil wa jifarin kal jawari wa qudurin ar-rasiyat, bahwa para jin Sulaiman, ini zaman Nabi Sulaiman, para jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari, di sini katakan dari gunung-gunung yang tinggi, dari patung-patung dan lain sebagainya. Ini kan para jin membuat sesuai dengan kehendak Sulaiman, diantaranya membuat patung. Saya memahami bahwa si jin ini membuat patung atas kehendak Nabiullah Sulaiman. Saya punya pemahaman tidak mungkin yang namanya Nabi Allah menyuruh untuk membuat sesuatu itu yang diharamkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah. Saya kira ini. Jadi dua hal yang tadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa inna asyaddan nas indallah adzaban indallah yaumal qiyamah al-musawwiruna. Itu yang pertama. Tapi juga di sini ada ayat Al-Qur'an bahwa para jin membuat patung diantaranya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sulaiman. Sementara Sulaiman itu adalah Nabi Allah. Saya yakin seorang Nabi tidak akan pernah menyuruh kepada siapapun
untuk melakukan suatu perbuatan yang itu dilarang oleh Allah. Terima Penjelasan. Sudah Pak pertanyaannya. Oke, dari Banjar. Mungkin saya bukan seniman tapi baru tahapan tukang seni. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya seorang tukang seni masih bisa mengatakan assalamualaikum sampai hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin kebetulan saya di Bandung, ada teman dia kuliah di antropologi. Katanya ada seorang Pak, ada seorang ulama yang berbicara seperti ini. Hati-hati, sekarang Islam ada aliran baru yang salamnya memakai sampurasun. Tapi itu tidak bisa kita tanggapi. Mengenai apa yang disampaikan Kang Tisna, mengenai pembuatan patung kolaborasi, saya kira kalau di Purwakarta patung-patung itu dari wayang itu sebuah bentuk dari kolaborasi. Konon katanya para wali dulu membuat atau memanfaatkan media wayang untuk siar Islam. Yang saya tahu sumber cerita itu Ramayana dan Mahabharata diantaranya itu dari Hindu. Tetapi dalam siar Islam kok kenapa itu dipakai? Nah, yang saya tahu dari cerita-cerita yang ada ternyata memang banyak perbedaan. Salah satu contoh, Drupadi. Yang dikatakan Drupadi, tokoh Drupadi itu mempunyai suami 5 Pandawa. Tapi kita tidak pernah kenal Drupadi yang istrinya 5. Drupadi itu suaminya hanya 1, Yudhistira, karena nilainya sudah dirubah. Dan itu barangkali itu sebuah kolaborasi. Nah, permasalahannya barangkali hal-hal seperti itu sudah tidak kita pahami lagi. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa hal-hal tersebut tidak bisa dipahami? Saya kira bentuk-bentuk apresiasi sekarang, apakah itu pergelaran wayang golek, pertunjukan kesenian apa, atau pameran lukisan, kita sudah terseret ke arah industri. Kalau kita bicara antara seni dengan kehalusan budi, nampaknya kita harus ada tanda tanya yang besar. Apakah kita berkesenian itu betul-betul hanya untuk kehalusan budi? Saya kira sudah tidak sekarang, sudah tidak jujur lagi kita sebetulnya. Sekarang seniman dalam hal satu pementasan berpikir payu atau hente. Itu sudah kita sudah melupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehalusan budi. Jadi sebentar, saya punya contoh begini. Anak saya di SD kelas 2 belajar kesenian Sunda gitu. Tapi yang dikenalkan naon bedana prosa jeung puisi gitu. Jian kalimat anu strukturnya seperti ieu gitu kan. Sudah hal-hal seperti itu. Dulu saya belajar bahasa Sunda lebih banyak dongeng daripada teori. Kita mengenal misalnya pupuh, hanya tahu oh pupuh kinanti teh siga kitu. Tapi naon nu ngabedakeun pupuh jeung prosa nu sejenna teu nyaho gitu kan. Tapi rasa mulai diasah gitu. Barangkali kita juga, saya lebih mengajak berintrospeksi kepada para seniman. Mungkin kita harus berpikir kembali, gerakan berkesenian itu yang paling tepat harus seperti apa di era sekarang ini. Karena seniman juga ada boga benteng kudu hirup gitu. Tapi perilaku juga harus lebih halus. Peristiwa kemarin sebetulnya peristiwa yang tidak berbudaya dan tidak islami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan buka satu pertanyaan lagi untuk sesi ini. Mungkin ada dari kalangan saya kira kalangan ulama belum ada ini. Apakah ada dari kalangan ulama yang menanyakan mungkin? Ormas. Dari kalangan ulama ada?
Karena saya laki-laki semua, oke, satu, saya kasih untuk perempuan. Saya bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kira saya nggak bakalan dapat mic. Gini. Ya, gini. Perkenalkan, saya Imas. Saya dari Laskar Feminis. Begini, berbicara soal seni, juga berbicara soal budaya, adalah juga berbicara soal objek permasalahan sosial. Ketika kita menyanyi di kamar mandi, kemudian kita menyanyi di luar, di publik, itu kan arti seni itu akan berbeda. Ketika kita menyanyi di kamar mandi, mungkin kenikmatan seni itu untuk kita sendiri. Tapi ketika kita menyanyi di publik dengan suara yang keras, mungkin itu akan mengurangi nilai-nilai seni yang ada, kan begitu. Nah, mungkin begini, kami juga pernah mengkaji soal ini, soal kejadian di Purwakarta, soal patung. Begini, mungkin ada kesalahannya tertera pada pertama, pemerintah Purwakarta yang hari ini tidak mengerti karakteristik Purwakarta seperti apa hingga memaksakan sebuah kebijakan mengatasnamakan budaya tanpa melihat karakteristik Purwakarta seperti apa. Pertama, kemudian yang kedua, ketidakpemahaman pemerintah hari ini melihat bahwa ada prinsip-prinsip nilai budaya yang harus juga direalisasikan oleh budaya tersebut. Jadi ketika budaya tumpang tindih dengan sebuah karakteristik, itu kan akan menjadi sebuah permasalahan sosial. Pertanyaannya mungkin begini, ada nggak sih sebuah nilai-nilai prinsip budaya yang pemerintah atau elit harus tahu, stakeholder harus tahu, pemerintah harus tahu, bahkan masyarakat sendiri harus tahu? Mungkin begitu, Kang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pertanyaan pertama langsung ke Pak Kiai mengenai tadi yang antara hadis. Begini persoalannya. Hadis Nabi bahwa seorang pelukis atau pemahat ya itu disiksa di neraka. Kemudian juga hadis yang mengatakan bahwa kebanyakan ahli neraka itu perempuan, dan banyaknya, sampai termasuk hadis yang mengatakan sataftariqu ummati ila thalathatin wa sab'ina firqatan, akan umatku terpecah 73 golongan, semuanya neraka hanya satu. Ini saya menjadi aneh sesungguhnya. Tolong ditinjau kembali. Kenapa tidak masuk di akal saya Nabi Muhammad sebagai tokoh pemersatu? Tokoh pemersatu, Nabi Muhammad itu satu, ide besarnya adalah membangun negara persatuan. Itu ide besarnya. Makanya yang dikatakan adalah kalimat tauhid. Kalimat kata tauhid itu persatuan. Secara konjugasi wahadaitu wahidu, tauhid dan itu persatuan. Ini perlu kita pahami. Ide besarnya sudah ditangkap tuh. Karena itu sudah nanti kembali kepada bagaimana orang menafsirkan. Nah, sekarang bagaimana kesan kita dengan la ilaha illallah ketika Nabi menyatakan dengan la ilaha illallah pada zaman kita ini? Saya yakin berbeda kok. Kalimat la ilaha illallah pada zaman Nabi adalah kalimat yang sangat menakutkan para penguasa, menakutkan para pejabat akan kehilangan kekuasaannya, akan kehilangan kewenangannya. Kenapa? Di situ ada kesetaraan antar semua manusia. Semua manusia tidak boleh mengabdi kepada siapapun, hanya kepada Allah. Itu persoalannya. Majikan, tunungan,
dan pekerja adalah setara pekerja Allah semua, hanya beda dalam job description-nya saja. Ini mengerikan. Makanya Nabi Muhammad itu, ya, orang Mekah memusuhi beliau bukan persoalan kredibilitas, bukan persoalan moralitas. Mereka betul-betul kenal siapa Muhammad. Toh mereka juga yang menjuluki Muhammad Al-Amin. Tapi kenapa begitu dia mengibarkan kalimat tauhid kata persatuan, kebalik mereka memusuhi kanjeng Nabi, bahkan sampai rencana mereka, ya, konspirasi mereka berakhir pada keputusan asasinasi fisik, pembunuhan, karena ini membahayakan. Jadi konflik antara Nabi dengan orang Mekah bukan persoalan bukan berhala kok, persoalan jabatan dan kepentingan persoalannya. Itu ketahui semua. So masalah berharga itu nggak ada urusan, dia dulu bikin lagi kok nggak ada urusan tuh. Tapi kepentingan akan hilang. Seperti RI juga sama, raja-raja pada ketakutan, takut hilang jabatan itu, rasanya sampai itu. Jadi makanya di tengah perjalanan itu banyak orang-orang juga bikin hadis juga, apalagi dalam persengketaan politik umat Islam. Orang dagang terong aja bikin hadis kok. Karena dari pagi jalan belagu, pada kayak terongnya. Hanya, ya saat ismau pada Rasulullah SAW al-badinjan jago lidah. Terong obat kalau penyakit, malah diborong orang. Jadi seperti itulah makanya. Jadi nggak mungkin Nabi mengatakan tadi itu umatku akan terpisah. Setiap orang bertengkar antar Islam, selalu yang muncul hadis itu, ya, bahwa aku yang paling benar, kamu semuanya sesat. Jadi nggak masuk di akal, mana mungkin Nabi tokoh pemersatu di dunia yang paling hebat mengucapkan sesuatu yang kata-katanya menjadi sebab perpecahan, nggak masuk di akal. Itu pikiran saya, tetapi saya tidak mengatakan ini hadis palsu. Silakan dicek. Kalau seandainya ia benar, maka harus ditafsirkan seperti ini. Maksudnya bukan untuk berpecah, memberitahukan bahwa jalan menuju kebenaran masih banyak kemungkinan salahnya, 72/1 atau 1/72. Jadi 72 mungkin salah, 1 yang mungkin benar, supaya kita jangan keburu merasa dirinya paling benar. Itu persoalan. Maka dalam hal yang semacam ini saya tidak akan menyalahkan siapapun, karena saya yakin tidak mungkin ada orang yang mau disalahkan. Itu persoalan. Ketika orang menyalahkan orang lain, itu pertanda dia tidak mengaku bersalah. Maka yang penting sekarang sampai marilah kita semua masing-masing mengaku bersalah saja. Ya kan begitu. Tipunya adalah rekonsiliasi. Benar. Yang kedua, bahwa Nabi Sulaiman itu bukan hanya patut. Ini Nabi Sulaiman teristimewa ya. Bahwa Nabi Sulaiman itu dia minta pengen jadi raja terkaya di dunia. Bukan dalam keadaan perutnya gendut gemuk, sudah tinggal tulang dan kulit. Rabbi firli wa habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku ingin jadi raja yang terkaya, yang tidak boleh ada yang lebih dari aku ini. Dijawab oleh Tuhan, makanya wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun. Tentara Sulaiman dikerahkan, baik tentara jin, tentara manusia, dan burung-burung. Fahum yuzaun, mereka diberi tugas yang berbeda-beda, distribusinya berbeda-beda tugasnya, sehingga setan itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, termasuk Syaitul minum banyak khawas. Setan itu juga membangun dan juga menyelam di lautan. Nah ini menjadi kasus juga, termasuk saya ini juga sering dituduh melakukan kemusyrikan juga, Pak Sekda, karena orang melihat saya bakal menyangkut.
Saya cerita saja sebentar yang ada guru sekolah SMA Muhammadiyah di Jakarta, dia sakit nggak sembuh-sembuh, obatnya dokternya nggak sembuh, ada yang sedang alternatif di Indramayu pakai sakur, dia pikir mungkin pencet refleksi begitu, tiba-tiba saya bakar menyan. Dia bilang, aneh juga orang intelektual seperti Pak Eko bisa musyrik juga. Saya bilang, gimana musyriknya? Itu bakar menyan. Ya apa hubungannya menyan dan musyrik? Kan minta tolong sama jin. Saya bilang, saya nggak minta tolong sama jin kok. Jadi gimana? Saya instruksi kepada jin. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Allah bahwa mereka harus bersujud kepada saya. Persilakan, tidak ada masalah. Tapi Allah berfirman, "Qala rabbuka lil malaikati judu di Adama fasajadu illa iblis." Ini satu pelajaran penting. Nah nanti setelah selesai akan saya sambung lagi kenapa iblis sampai diusir, itu rahasianya Pak, saya ceritakan lagi. Terima kasih. Apa yang dipancing-pancing nih, tapi sebelum kita ke arah pancingan pagi hari ini ada pertanyaan juga mengenai harus seperti apa sih seniman kita ini berkolaborasi atau membuat yang arahnya itu sudah melulu ke hal-hal yang sifatnya industri. Seni selalu dimutilasi, bahkan bukan, kalau saya lihat tidak hanya seni saja, berbagai hal arahnya itu sudah komersial, sudah ujung-ujungnya ke arah sana. Jadi bahkan terkikis nilai-nilai yang harusnya seni itu menyampaikan sesuatu yang apresiasi, pendidikan, proses kreasi disampaikan, hubungan dengan lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi saya di Cigondewa ada sebuah desa yang indah sekali. Waktu saya kecil, desa itu Cigondewa namanya, airnya curcol, banyak sekali sumber-sumber mata air, sumur dan sebagainya. Jadi Cigondewa atau Bandung itu seperti dalam Al-Quran, Janatun Tajri min tahtihal anhar. Jadi seperti surga, jannah. Jadi curcol cair. Tapi karena sudah demikian komersialnya, sebuah kebijakan yang tidak amanah, maka sebuah desa yang indah di daerah selatan itu sekarang hanya tinggal tempat pembuangan sampah. Jadi air sungainya, air Cigondewa itu menjadi kuning, hijau, biru seperti pelangi, ya, indah sekali. Kalau PT KHT membuang sampah setiap hari Sabtu Minggu itu bisa menjadi wisata, ya, wisata sungai. Sana indah sekali sungainya, dan anak-anak berenang di sana. Kalau sudah berenang itu buduk, ya. Saya selalu membawa, ya, anak mahasiswa saya dan para turis ke sana untuk lihatlah perubahan model mendadak. Jadi seni membiarkan itu, ya. Di sana kota Bandung itu kota para intelektual, banyak budayawan, para kiainya, dan di desa Cigondewa itu, Cigondewa Kaler, kecamatan itu setelah saya riset ada 14 masjid, ada 62 musola, dan di depan ada masjid yang indah sekali, Masjid Al-Arifin. Dan halaman Masjid Al-Arifin waktu saya kecil suka berwudu di sana. Dan sekarang kolam yang indah itu menjadi sebuah danau sampah. Dan ayat-ayat yang keluar itu tidak bisa memberikan dorongan untuk merevitalisasi, ya, danau yang indah menjadi air lagi, menjadi pohon. Nah, mestinya itu kan para intelektual, para kiai, seniman membuat jalan baru bahwa ekspresi, bahwa seni bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Bu Imas tadi, hubungan seni dan masyarakat, hubungan seni dengan sosial. Jadi seni dan agama itu bukan teriakan, maaf, Allahu Akbar dan hancurkan. Tapi bagaimana Allahu Akbar itu menjadi sublim, menjadi ruang yang dulu indah itu, air curcol itu yang sekarang menjadi tumpukan sampah, kita indahkan lagi, kita tumbuhi lagi pohon. Saya di sana alhamdulillah dari sebuah kerusakan tempat sampah,
saya dengan mahasiswa saya ajak ke sana untuk menghilangkan itu dan ditumbuhi pohon-pohon sekali, pohon-pohon, tempat ruang kebudayaan. Tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan menyalahkan industri, tapi step by step. Budaya adalah tidak tergesa-gesa seperti pohon itu sendiri. Nah, mungkin itu Kang Dadang. Memang seni itu juga harus memberikan dampak komersial pada kita, harus bisa memberikan kehidupan pada kita, tapi itu tidak segala. Karena itu juga akan hadir, akan datang sendiri. Sekarang Sigondewah banyak sekali didatangi kurator-kurator dari luar negeri, dari mana-mana, mahasiswa sering membuat riset di sana. Warga juga senang menyaksikan sebuah pertumbuhan pohon. Sekarang seni di sana bukan hanya patung, bukan hanya lukisan, tapi sebuah pohon yang juga bisa membuat paru-paru kota Bandung menjadi inspirasi. Nah, Purwakarta saya kira sudah melakukan itu ya, dengan munculnya seni tradisi yang direvitalisasi oleh Kang Dadang dan kawan-kawan yang di sini. Dan dia kan yang penciptanya kan? Dia ada seniman ya dari Universitas Padahal IKIP ya, UPI. Teman saya dulu juga pernah sedia itu. Ini yang sedang tumbuh kecintaan pada seni, pada kehidupan, nanti akan bergeser terus ya. Seni itu menjadi kehidupan sehari-hari, tidak hanya artifisial saja. Itu jadi pintu masuk untuk mencintai. Jadi seni itu seperti apa yang disampaikan oleh agama ya, rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak tergesa-gesa. Dulu masjid-masjid di sana itu kalau ada samagaha, mengenai samagaha, bulan nah ngumpul nanti pada Isya itu di sana. Pak Anang, Pak Adang, yang orang-orang tua kita itu di sana, dan sesudah sembahyang Isya berzikir, salawatan sampai jam 12 terus ke mata-mata air yang ada di sini. Nah sekarang mata airnya sudah nggak ada, sudah ditumbuhi para pabrik-pabrik dan sebagainya, dan dibid'ahkan kegiatan-kegiatan seperti itu tuh. Padahal itu akan agama, ada hubungannya dengan seni dan tradisi, dengan alam, dengan rembulan, dengan matahari dan sebagainya. Indah sekali. Nah sekarang sesudah panen itu bukan seperti dulu ada bringlu, ada rawangsa dan sebagainya. Sekarang sesudah panen pabrik itu udah ada. Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah kita tidak memusuhi kapital, tidak memusuhi industri, tapi jadikan industri itu bagian dari kolaborasi dengan kita supaya mereka tidak tergesa-gesa melakukan perusakan atau menghegemoni istilahnya, menghegemoni apa yang terjadi. Nah ini yang sebetulnya mungkin apresiasi seperti ini yang harus disampaikan ke publik. Jadi seni banyak sekali caranya itu. Seni bisa melakukan perubahan untuk hal moral maupun untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mungkin Kang Ajak bisa menambahkan. Ya, mengenai ini tadi sudah banyak dibahas oleh Kang Bisma. Saya akan menambahkan mungkin ini ya, masalah mungkin fungsi seniman. Sebenarnya masyarakat kita ini kan terdiri dari berbagai profesi, berbagai nah, kita juga tahu ada ulama, ada seniman. Nah, saya melihat kiai, ulama, seniman, budayawan itu mempunyai fungsi yang sama di masyarakat, yaitu fungsi pencerahan. Mereka bertugas bagaimana mencerahkan masyarakat, bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan ini juga kalau kita lihat sejarah selalu terkait. Misalnya juga di agama Kristen, kesenian seniman dulu itu bagian dari gereja. Begitu juga di kita. Saya kemarin kan langsung dari Jawa Timur, saya ke Kakak Peras, ke Pakerongan dan ke Buirat juga. Saya cerita ternyata juga bahwa mereka, kiai-kiai mereka itu adalah para sastrawan pada awalnya. Jadi antara agama dengan kesenian itu sebenarnya
bisa sinergi, karena ini media yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi seorang kiai, itu juga sebaliknya. Itu mungkin yang terjadi sekarang karena juga kesibukan kita, karena mungkin sistem politik kita dan hal-hal yang lain, sehingga itu menjadi jauh dan menjadi sangat dipolitisir. Dan barangkali ini persoalannya persoalan sosial yang sangat umum sebenarnya. Bagaimana antar masyarakat itu juga bisa saling berkomunikasi, bisa saling berdialog. Nah, pemerintah di di Purwakarta ini sudah punya maksud yang bagus kan, dengan ingin mengestetikkan kotanya, dengan mempunyai gagasan membuat kotanya ini menjadi indah dengan patung-patung dan lain sebagainya. Itu sudah sangat bagus. Tapi mungkin saya setuju dengan Kang Tisna tadi bahwa proses ini juga butuh ya, secara bertahap. Butuh bagaimana juga kita harus memikirkan masyarakat, bagaimana memikirkan lingkungan, dan juga mungkin memikirkan bentuk untuk menghias kota ini dengan apa. Saya pikir itu, karena ketika itu terdialogkan dengan masyarakat, mungkin hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Karena hal-hal semacam itu juga mungkin tidak akan langsung terjadi, tapi ketika ada hal-hal lain, misalnya politik, lalu itu dijadikan alat, atau menjadikan alat, misalnya untuk menyerang bupati, misalnya semacam itu. Bisa seperti itu. Saya punya contoh ya, di Cipasung ya. Di Cipasung itu pesantren NU itu masyarakatnya mengharapkan gitar. Itu sejak lama, saya kecil itu memang gitar tidak diharap. Sebenarnya pesantren sendiri tidak terlalu dengan sangat jelas mengharapkan gitar. Tapi masyarakat akhirnya itu mengharapkan. Tapi ternyata ini juga bukan karena dasar agama sebenarnya. Orang-orang tua dulu itu menganggap kalau gitar itu adalah alat-alat musik dari penjajah, di semacam itu. Nah, sekarang orkes Melayu saja itu udah bisa tampil di sana, dan masyarakat tidak apa-apa bahkan ikut berjoget. Ini ada hal yang lucu dalam proses bagaimana secara pelan-pelan musik menjadi diterima. Tadinya kan cuma rebahan saja, lalu genjering saja, itu sampai puluhan tahun, sampai saya di sana itu masih seperti itu. Nah, lalu muncullah rebana itu diganti dengan beduk, sehingga itu ada istilahnya dorban. Nah, masuklah itu organ tunggal, tapi organ tunggal juga meskipun bisa menghasilkan bunyi gitar, tapi kan bukan gitar. Nah, ini bisa masuk. Jadi akhirnya ada kelompok yang namanya dorban. Itu kelompoknya ada alat musik modern, tapi kemudian disambungkan dengan beduk sebagai simbol dari masjid, sebagai simbol dari pesantren, sehingga mungkin nyambung, jadi nggak ada yang protes. Tapi lama-lama ini pakai bass juga mungkin gitar, dan masyarakat tidak apa-apa, masyarakat sudah pakai gitar. Itu ada beberapa kelompok dorban dan pemainnya juga ada ansor. Dan masyarakat yang sebelumnya menolak juga tidak ada. Ini ada proses, bagaimana juga disiasati. Jadi barangkali ini harus saling ini ya, harus sinergi. Masyarakat, pesantren, kiai, seniman itu sama-sama bagaimana kita mencerahkan, bagaimana kita saling mencerahkan. Ketika merasa salah satu merasa paling benar, itu akan menjadi masalah. Dan masalah ini akan muncul ketika situasi politik memungkinkan untuk muncul. Saya setuju dengan Bapak Kacamata tadi, itu memang banyak hal sekali. Saya pikir mungkin patung ini hanya sebagai objek saja, ada persoalan-persoalan lain, persoalan proposal, persoalan macam-macam yang bisa saja terjadi. Atau juga mungkin persoalan pilkada dan lain sebagainya. Jadi barangkali untuk menyikapi begini, kita memang harus sadar bahwa selama ini agama selalu dijual, agama selalu menjadikan masalah. Persaingan antara di Tasikmalaya ini, persaingan antara tukang bakso yang satu dengan bakso yang dua itu ada persaingan, itu disebut saja ini pakai minyak babi, lalu di demo dan diserbu. Atau perusahaan kecap itu pakai minyak babi, itu diserbu. Nah, kalau minyak babi kacang otak bagaimana? Kita kan menjadi persoalan. Jadi selalu agama dijadikan dijualan dengan sangat murah, Terima kasih. Pak Kiai mau menambahkan? Saya ingin menambahkan begini, sesungguhnya saya ingin berkata bahwa ternyata perilaku kita ini, siapa yang membentuk perilaku kita ini? Saya kira secara bersama-sama. Tidak mungkin hanya sektor agama yang membentuk perilaku kita. Bersama-sama
tradisinya, adat istiadatnya, petata petitihnya, peribahasanya, lagu-lagunya, dia kan tahayul-tahayulnya, mitos-mitosnya, lagu-lagunya, cerita rakyat, itu semua membentuk perilaku kita. Jangan melihat dengan dengan mata sebelah. Kita ini dibentuk oleh tradisi yang ada di sekitar kita. Seorang anak yang tadinya kepada ibunya ngelawan saja, tiba-tiba dia berubah, dia penurut sekali. Itu bukan karena dia hafalan di madrasah Al-Jannatul Tahta Aqdami Ummahatikum, tidak. Bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki ibu yang paling tembelnya. Kayak ayam ya. Iya. Mereka berubah itu karena telah nonton film Malin Kundang. Itu yang jadi persoalan. Makanya jadi ketika aneh sendiri. Ini tradisi di Sunda. Kan kalau pengantin kan telur diinjek, dicuci kan gitu sama istrinya. Itu kan sebagai simbol-simbol budaya. Kalau seorang istri harus bertempat Tuhan. Ya kenapa harus dimusikkan juga? Sampai dimubazirkan imubazirina kanu ikhwanu syaitan. Mubazir temannya setan. Ya sudah, kalau begitu telurnya dibungkus plastik, diinjak kan bisa digoreng. Ya seperti itu. Jadi dan sesungguhnya apa yang terjadi, makanya ini kita berbicara ini sekarang, kita melihat satu bidang, tentunya kritik objektif itu adalah kata orang Arabnya an-naqdul mawdu'i, itu an-naqdu ala ma huwa alaih, menilai apa adanya. Kalau kita menilai karya seni dengan kaedah-kaedah seni, jangan pakai kaedah-kaedah agama, nggak nyambung nantinya. Kalau kita melihat karya politik dengan kaedah-kaedah politik, jangan pakai dengan kaedah-kaedah agama atau seni. Nah ini yang menjadi persoalan, menjadi ruwet ini. Saya membaca bukunya Mottingger Busir dengan judul Tante Mariati. Saya apresiasi, saya sangat hebat sekali di antara karangan Mottingger Busir, Tante Mariati yang betul-betul saya rasakan dialognya itu sangat hidup sekali. Mencerminkan seorang Tante Mariati dan seorang diplomat, mantan diplomat yang sudah impoten. Ya, dialognya itu sangat, saya apresiasi. Ini mungkin buku yang paling bagus. Tetapi oleh seorang ustadz dibaca juga, dilemparkan. Apa ini kata kupakut, kuremas, kucium, kurang ajar, dilempar. Ya pantas dia tidak bisa mengapresiasi seni karena dia menggunakan kaedah-kaedah agama. Tidak akan bisa ketemu. Kalau agama dengan seni, ya nggak bisa. Oleh karena itu kita kan mencoba mengkompromikan agama dengan seni, betapa indahnya. Maka saya yakin bahwa apa saja di dunia ini namanya materi, ya harganya tidak ya harga komersial ya segitu-gitulah. Batu harganya berapa sih? Geblok harganya berapa sih? Yang membuat sesuatu jadi mahal adalah karena kemasan seni juga. Yang membuat mahal adalah karya seni, bukan hanya industri. Kanvas berapa harganya sih? Tapi kalau lukisan oleh Joko, berapa harga cat? Sangat murah sekali. Sampai karya seni. Geblok juga kalau dibungkusnya kayak bludru, terus yang menyuguhkan perempuan cantik di ruangan yang pakai AC dengan lagu-lagu slow, ya kan? Lagunya I Just Call to Say I Love You. Itu 500.000 geblok satu nih. Itu geblok. Soalan. Makanya saya mencoba bahwa orang juga, para kiai Indra juga aneh. Ini pakai sakut tuh ngapain jadi ketua paguyuban Seniman Indramayu? Ya paling kumpul sama Sindian sama dalam wayang sama. Ya saya melihat ada suatu bentuk kesenian di Indramayu namanya tarling.
Tarling itu ibarat opera, ya. Pertunjukan opera di Eropa itu mahal. Saya nonton di Roma, masuk opera itu $100 gitu bayarnya. 1 juta lah berarti. Mahal sekali. Dan Tarling ini kan bisa dikembangkan menjadi satu opera karena ada lagu-lagunya, ada tariannya, ada musiknya, plus ada ceritanya. Betapa kalau Tarling ini dijadikan alat untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang sangat halus itu. Bapak-bapak sekalian, anak kita sekolah menghafalkan sejarah Sayyidina Umar 1 bulan gak apa-apa. Begitu nonton Sandiwara langsung bisa bercerita panjang lebar hanya semalam kok. Betapa pentingnya seni dalam mengatur pendidikan dan mengatur moral kita. Seni bagi saya adalah membangun citra rasa yang halus bagi manusia. Terima kasih. Saya buka termin kedua hanya untuk 3 pertanyaan karena waktu. Mungkin makan dalam pikirannya. Dan ketika teks agama itu ditafsirkan oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Mengapa? Karena kemampuan orang berpikir berbeda. Nah, satu contoh, sentuhan dengan perempuan, wudhunya ada yang bilang batal, ada yang tidak, ada yang tergantung. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Imam Syafi'i bilang batal, Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ya sentuhan ada geleser-gelesernya batal. Nah ini kenapa berbeda? Aula mastumun nisa qala ta'ala, ini agama. Analisa kesimpulan terhadap penafsiran Al-Quran itu budaya. Maka ketika berbeda jangan dipertengkarkan. Jadi persoalannya bahwa budaya itu tidak perlu dipertengkarkan. Yang perlu adalah saling melengkapi budaya. Jadi mesti ada kadar toleransi dalam berbudaya. Orang Sunda dan orang Jawa jangan merasa superior complex, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ya, orang Indramayu mereka orang Sunda, dasar Sunda tuh katanya, gitu. Iya kan? Ini terjadi. Iya, masa orang kaya tiap hari makanya dedaunan sedang mencoel dulu tiap hari, uang banyak. Ya bukan, karena pola pikir juga merupakan satu budaya juga. Ya, manifestasi budaya Sunda yaitu mengutamakan rumah yang cantik, yang bersih, tapi makan dihemat sehemat mungkin. Kalau orang Indramayu makan tiap hari sambal goreng, yang berbeda, empal, kawok, entrod, lantok, kerupuk, kopak, semua itu makan semua itu. Pokoknya besar-besaran, tapi rumahnya pagar bodol. Ya jangan saling menghina dong, ya itu pola pikir yang berbeda. Itulah Indramayu kan gitu. Inilah Sunda. Saya kira ya, yang tidak suka patung ya silakan tidak suka, tapi jangan dikatakan tidak suka dong. Apa sekarang kita berkewajiban menghancurkan kemusyrikan? Apa Nabi Muhammad disuruh untuk mengislamkan orang seluruh dunia? Tidak kok. Siapa bilang atas dasar apa? Saya ingin mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki membuat makhluk ini sama. Allah membuat budaya berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda, udara berbeda-beda, pikiran berbeda-beda. Itu semuanya adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kalau kita tidak siap berbeda, berarti kita tidak menerima kebesaran Allah juga pada akhirnya.